berdiskusi seputar syifa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu penting untuk kita batasi beberapa hal-hal yang mungkin kita akan bahas, sehingga pembahasan kita akan terpusat pada topik yang insya Allah kita dalami. Dan untuk itu izinkan kami membagi pada 3 tahapan penting. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana hikmah yang ditampilkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang ujian dalam bentuk penyakit. Yang kedua, kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan syifa. Dan yang ketiga, kita juga akan mencoba untuk menelisik dalam Al-Quran dan mengambil isyarat dalam hadis-hadis Nabi SAW bagaimana kita bisa mendapatkan syifa dan mengambil manfaatnya bagi kehidupan kita dalam bentuk hal yang kita rasakan baik saat ini ataupun mungkin pada masa yang akan datang. Di 3 hal ini kita coba akan batasi pembahasan kita, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk membahas, memahami, dan insya Allah mengamalkannya. Yang pertama, kita akan coba lihat dulu bagaimana hikmah yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan ujian, khususnya dalam bentuk penyakit. Ya, seperti boleh jadi dibahas juga oleh para guru-guru kita yang lain, baik masyayikh, ustadz, ataupun yang lainnya, bahwa setidaknya ujian dalam bentuk penyakit itu ada 3 hikmah yang bisa kita gali atau bisa kita dapatkan. Yang pertama, ujian berupa penyakit setidaknya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun ketaatan. Ya, membangun ketaatan dan kedekatan seorang hamba atau taqarrub ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada 2 golongan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang pertama ini. Golongan yang pertama adalah terdiri dari hamba-hamba Allah yang saleh, baik dari kalangan puncak, misalnya para nabi ataupun rasul, ya. Juga dialami misalnya para ulama dan yang terkait, ya. Atau juga boleh jadi bisa dialami pada golongan yang kedua, di nabi, rasul, atau golongan orang biasa dari kalangan yang saleh. Nanti batasan saleh bisa kita rinci lagi dalam Al-Quran ya. Kemudian ada yang kedua, golongan yang kedua, ada orang yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mendekat kepada Allah lewat jalur taubat ya, lewat jalur taubat. Biasanya ada orang-orang yang menyimpang kemudian diujikan dengan penyakit tertentu, dan Masya Allah dengan penyakit ini dia bisa mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertransformasi, merubah dirinya dari yang tadinya banyak salah kini meningkat kemudian menjadi hamba yang saleh. Kita ambil contoh dari hikmah yang pertama ini, teman-teman sekalian. Misal kita turunkan di Quran surah ke-21 misalnya, surah 21 surah Al-Anbiya. Ya, tentang para nabi, beberapa nabi ya. Jadi ada nabiyin, ada anbiya ya, keduanya jamaah tapi memiliki penunjuk yang berbeda, dilalah yang tidak sama ya. Al-anbiya itu jamaah, sifatnya taksir dari nabi ya, hanya menunjuk pada beberapa, tidak seluruhnya. Sedangkan nabiyin itu menunjuk jamak mudzakkar salim, menunjuk pada keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita temukan kata Al-Anbiya ini kan di Al-Quran surah ke-21, ini menunjuk pada beberapa nabi yang dikisahkan di surah ini, walau tidak seluruh nabi. Tapi kalau kita temukan kata nabiyin misalnya di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat ke-69, Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang taat kepada Allah dan taat pada petunjuk Rasulullah SAW, wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang mampu menaati Allah semampu dia, sebaik yang bisa dia usahakan saat hidup di dunia, wa rasulah, dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul dalam membimbing kehidupannya supaya lebih baik ya, maka apa yang Allah berikan kepada mereka, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala saat kembali kepada Allah, ditempatkan di satu surga, dan di surga itu kelak mereka akan berjumpa bersama seluruh para nabi yang pernah bertugas di bumi. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ada para nabi, kan? Ada orang-orang jujur, ada para syuhada, orang-orang saleh yang berkumpul di tempat itu keseluruhannya, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, karena surahnya Al-Anbiya, beberapa nabi, maka di antara sekian nabi yang dikisahkan di dalam surah ini, ada di ayat ke-83 sampai dengan ayat 84, ya, dikisahkan seorang nabi, seorang rasul yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Ya, dengan penyakit. Ya, dan ini sangat populer kita ketahui bersama, yaitu kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Ya, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Baik, wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub alaihi salam. Walaupun hukumnya wawunya ataf kepada sebelumnya, tapi yang paling menarik adalah harakatnya ini digunakan dengan menggunakan harakat kasrah. Diksinya fathah, diksinya menggunakan fathah. Wa ayyuba, ya kan? Sedangkan fathah sesuatu yang terbuka. Kalau disampaikan informasi dengan kata benda menggunakan fathah mansub, maka dalam rumus ilmu lughah salah satunya, informasi yang disampaikan ingin dibuka seluas-luasnya untuk diketahui oleh orang di masa itu ataupun generasi di masa yang akan datang. Jadi kalau kita kembali kepada ayat ini, seakan Allah ingin menyampaikan wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub alaihi salam untuk menjadi inspirasi baik bagi hamba-hamba Allah di masa itu saat ayat diturunkan ataupun di masa yang akan datang sampai kapanpun ketika mereka mengalami situasi yang sama seperti Ayub, bagaimana Ayub alaihi salam mendekat kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam? Ya, wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dan kami buka kisah Ayub alaihissalam ketika beliau mulai bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara permohonannya itu anni masani yadhurru. Ya Allah, penyakit yang Engkau ujikan kepadaku ini telah menghambat aku untuk menunaikan ibadah sempurna kepadamu, telah menyakiti aku, ya. Jadi saya ingin arahkan teman-teman sekalian, konteks di sini Nabi Ayub ini diuji tidak dalam fase yang sangat ringan, ya, dalam jangka yang sangat pendek, tidak, tapi cukup panjang, ya, dari mulai ujian asetnya habis semuanya, kemudian anak-anaknya meninggal keseluruhannya, dan kemudian baru diujikan dengan penyakit. Dan ini bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, ada yang menyebutkan bahkan sampai 20 tahun gitu. Dan yang paling menarik, dalam fase perjalanan diuji dengan sakit ini ada 2 hal yang patut dicatat. Ya, pertama, beliau bukan perilaku pribadi yang berperilaku bermaksiat. Ingat, beliau nabi, rasul, orang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan yang menyimpang. Ya, jadi ini mungkin memberikan kesan kepada kita bahwa tidak setiap penyakit itu disebabkan karena penyimpangan. Boleh jadi ada ujian yang ingin Allah tunjukkan kepada kita untuk membangun satu hikmah tertentu. Apa di antara hikmahnya? Belajar pada Nabi Ayub alaihi salam. Ketika beliau diuji, Masya Allah, semakin meningkat ibadahnya, sampai pada titik ketika penyakit itu mulai menyakiti tubuhnya sehingga sulit menunaikan ibadah dengan sempurna. Ya, kalau kita misalnya biasanya tahajud, ini sulit tahajud nih, sudah mulai terganggu dengan penyakitnya, kan? Kalau kita misalnya ingin mulai mencoba puasa, agak sulit nih karena mulai terganggu dengan penyakitnya. Maka di titik ini, ya, Nabi Ayub bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesembuhan dari penyakitnya dengan tujuan untuk menyempurnakan kembali amal ibadahnya. Perhatikan, ini yang sangat luar biasa. Pada umumnya kan orang sakit minta sembuh, kan? Tapi ada pelajaran besar dalam Al-Quran, bahkan kesembuhan pun itu diarahkan memohonnya kepada Allah supaya dengan sembuh itu bisa paripurna, bisa sempurna, dan bisa meningkat ibadah dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, penyakit ini telah mengganggu saya, menyakiti saya, sehingga terhambat saya untuk menyempurnakan ibadah kepadamu, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak memberikan kesembuhan, maka kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Maka apa yang terjadi? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Baik, kata Allah, maka kami langsung seketika jawab doanya. Kami langsung seketika jawab doanya. Kemudian kami singkap semua hal yang menyakitinya. Penyakitnya kami sembuhkan seketika. Kami kembalikan keturunannya dan hal-hal yang dirasakan pernah hilang darinya.
Perhatikan teman-teman sekalian, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika segala ujian, termasuk penyakit, termasuk rasa sakit yang kita alami, memohon kepada Allah dan diarahkan permohonan itu untuk meningkatkan ibadah kita, maka semua yang kita rasakan, baik sakitnya, hal yang hilangnya, harta yang dirasakan hilang, keadaan yang sulit, perasaan-perasaan kegelisahan, orang-orang yang mungkin menjauhi dan sebagainya, itu ketika semua ujian itu diarahkan untuk membangun ketaatan kepada Allah dan bersabar menjalaninya, maka dikembalikan oleh Allah kepada kita semua, bahkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan yang paling menarik, di ujung ayat ke-84-nya, ditutuplah ayat ini dengan kalimat yang sangat indah, wa dzikra lil abidin. Ini yang saya maksudkan, ya, wa dzikra lil abidin. Kalimatnya lil abidin. Ini poin yang ingin saya garis bawahi. Dan ini kata Allah, kisah Ayub ini hendaklah menjadi pengingat, inspirasi, ya, pengingat lil abidin bagi hamba-hamba Allah yang gemar meningkatkan ibadahnya, yang gemar meningkatkan ketaatannya. Ya, abidin, orang-orang yang senang ibadah, ya, dari kata abada ya abudu. Baik, abid orangnya, abidin orang-orang yang gemar meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan kata zikra, ya, seakar dengan kata zikir. Sedangkan zikir di dalam Al-Qur'an dipahami sebagai aneka aktivitas yang mampu mengingatkan kita dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mampu mengingatkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu menariknya di dalam Al-Qur'an semua perbuatan-perbuatan ibadah, bentuk-bentuk ketaatan itu umumnya disebutkan oleh Al-Qur'an dengan nama zikir. Silahkan dicek, ya. Salat yang kita tunaikan itu disebut oleh Al-Quran fungsinya sebagai zikir. Quran surah ke-20 misalnya, Thaha, di ayat yang ke-14, ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, saya Allah. Ya, pastikan oleh kalian, kata Allah, innani, saya benar-benar Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, layak untuk disembah kecuali saya. Ya, dan ini disampaikan oleh Allah bahkan kepada setiap nabi yang bertugas di bumi sebelum menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Dan kalimat ini disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang kelak ditegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai informasi dan penguat. Kemudian fa'budni, ya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat kepadaku sebagai bukti keimananmu dan penyembahanmu kepadaku, li dzikri, sebagai zikir untuk pengingat kepadaku. Ini. Jadi salat disebut dengan apa? Zikir. Kita berdoa, doa pun itu bagian dari zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, dan mohonlah, mintalah kepada Allah, disebut dengan zikir. Ya, dan berzikirlah, minta, sebut nama Allah. Ketika engkau memiliki kesulitan dalam kehidupan, jangan mengeluh. Untuk apa bikin status, kata Allah? Lebih baik engkau arahkan permohonanmu, minta solusi kepada Allah. Minta dalam segenap jiwamu, dengan penuh ketulusan, dengan penuh harap. Ya, jadi doa, ketika kemudian kita panjatkan disebut dengan zikir. Karena ketika kita berdoa, kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat thayyibah pasca salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu juga zikir. Buka Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 103. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ya, maka ketika Anda tuntas mengerjakan salat, maka cek diri Anda untuk menyambungkan diri kepada Allah. Fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Al-Quran, ketika Anda baca Al-Quran, ketika Anda menghafal Al-Quran, ketika Anda memutola'ah Al-Quran, itu juga zikir. Bahkan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan menghafalkannya, itu 4 kali disebutkan oleh Allah kalimat zikirnya. Di Quran surah ke-54 Al-Qamar, ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Ya, maka adakah di antara Anda yang mau mengingatnya, menghafalkannya, mempelajarinya? Dan ketika Anda berinteraksi dengan Al-Quran, bukankah keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Imannya lebih meningkat,
Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang beriman yang sejati itu adalah orang yang bila disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Karena itu ada sementara ulama yang berkata, jika Anda ingin masih mengecek, ya adakah iman dalam jiwa, kuat atau lemahkah, maka cek ketika disebutkan nama Allah. Karena itu Allah menguji iman kita setidaknya sehari 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka diperdengarkan nama Allah lewat suara muadzin, suara azan itu. Allahu Akbar, disebutkan nama Allah. Karena itu begitu mendengar suara azan, bukankah ada getaran dalam jiwa kita? Itu pertanda iman. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran, zadathum imana, bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terbangun tawakal, ya kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Ya, karena itu ini fitrah dalam kehidupan kita. Kalau diuji dengan penyakit, bukankah insan beriman semakin bertambah pendekatannya kepada Allah? Minimal dia berdoa kan? Setelah itu dia berzikir kan? Ya, kadang-kadang ada yang menambah sholatnya sampai ke ibadah sunnahnya, kan? Sampai rajin baca Al-Quran. Karena itu ada ungkapan kurang lebih demikian. Jika dengan penyakit pun Anda belum ingat kepada Allah, Anda belum mampu mau mendekat kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Anda mesti diuji? Dengan cara apa lagi Allah memfasilitasi kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini Nabi pernah menyampaikan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sungguh Allah itu kalau sedang mencintai seorang hamba, maka diberikan ujian kepadanya. Bukankah ujian mendekatkan seseorang kepada Allah? Quran surah kedua Al-Baqarah di penghujung ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu akan bersama orang-orang sabar. Siapa orang sabar itu? Orang sabar itu orang yang diuji. Ya, di ayat ke-155-nya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Nah, jadi bagian pertama, jika ada satu penyakit apapun bentuknya, ya, baik itu dalam konteks misalnya menimpa pribadi seseorang atau skalanya meluas menjadi wabah misalnya, baik epidemi di wilayah tertentu yang belum menyebar luas keluar ataupun pandemi ya seperti COVID-19 atau corona yang sekarang tengah diujikan, ya, maka di antara hikmah yang mungkin kita bisa raih di antaranya adalah membangun ketaatan dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh saya katakan, kita bisa melihat di golongan mana kita berada. Jika kita menilai diri kita, ya pada golongan orang-orang yang diinginkan mendapatkan ini, kalau ini tidak mungkin, Nabi, Rasul tidak mungkin, ulama ada terbatas, tapi saleh mungkin. Setiap kita berhak menjadi orang saleh, berhak. Anda ayah bisa menjadi ayah yang saleh, ibu yang saleh, anak yang saleh, kakek yang saleh, nenek yang saleh, pengusaha yang saleh, birokrat yang saleh, diplomat yang saleh, bisa kita raih. Ya, dan saleh nanti menghimpun 4 kemuliaan. Ya, jadi saleh itu bukan sekedar baik, baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun 4 kemuliaan. 1, baik dalam menjaga fisik disebut dengan thayyib. Quran surah kedua ayat 168. Yang kedua, baik menjaga sifat, ya, sifat jujur, sifat sabar gitu kan. Kemudian tawadhu, rendah hati, itu khair namanya. Quran surah ketiga ayat 110. Kemudian baik dalam membentuk sikap. Yang kebaikan tadi, sifat tadi, sabar itu sifat. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bentuk sikap, dicela kita bersabar, membalas dengan yang baik, diajak korupsi kita menolak, kemudian menjauhi sogokan, menjauhi perbuatan haram, itu ma'ruf namanya. Kadang khair disatukan dengan ma'ruf seperti di Quran surah ketiga ayat 104. Nah, banyak orang bisa mengerjakan ma'ruf. Bahkan orang yang belum beriman. Ada kan yang non-muslim yang jujur, ya kan? Non-muslim yang rendah hati, banyak. Tapi apakah sikap baiknya ini dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Kalau setiap kebaikan dikerjakan karena Allah, maka berubah namanya menjadi ihsan namanya. Ihsan. Seperti kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kita harapkan diniatkan ibadah karena Allah. Quran surah ke-17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kalau kita gabungkan thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. 4 kebaikan ini. Menjaga keadaan diri dengan baik, bersifat yang baik, bersikap yang mulia, dikerjakan karena Allah. Bekerja karena Allah. Karena itu, Anda menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dalam pekerjaan. Jauhi korupsi, jauhi tipu-menipu, jauhi sogok-menyogok, jauhi hal yang tidak baik.
ketika dikerjakan karena Allah membentuk empat ini, ya, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, maka gabungan empat ini disebut dengan saleh namanya. Ya, karena itu fitrah setiap orang tua menginginkan anaknya saleh, bahkan sejak anak itu dalam kandungan. Quran surah ke-7 di ayat ke-189 di ujung ayatnya, ya, ketika Allah menyampaikan falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa wa marrat bi, ya, falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitani salihah, ya, la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jikalau Engkau anugerahkan kami anak yang saleh kelak, ya Allah, kami akan sangat bersyukur kepadamu. Nah, ini poinnya. Jadi kita bisa cek, ya Allah, saya selama ini menjaga diri, nggak pernah saya korupsi, nggak pernah mencuri, nggak pernah nipu orang dan sebagainya. Kenapa kemudian saya diuji dengan penyakit COVID-19 ini dan sebagainya? Hei, lihat dulu. Mungkin di balik itu ada anugerah. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah pada para nabi terdahulu bahkan. Jangankan Anda, Nabi pun pernah sakit, Rasul pernah sakit. Nabi sakit, Rasul sakit, tabi'in sakit, sahabat sakit, ulama sakit. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, tabi'in bukan, sahabat bukan, ulama bukan. Lantas Anda tidak ingin sakit, Anda siapa? Dan ketika Allah memberikan ujian, Masya Allah, yang nilainya diberikan serupa, walaupun kadarnya mungkin tidak sama, tapi diberikan satu hal anugerah terindah yang orang dulu pernah merasakannya untuk meningkatkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Boleh jadi pada saat itu kita diinginkan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kenikmatan yang menjadi puncaknya kecuali saat seorang hamba memiliki kedekatan tersendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau sudah begitu tuh enak banget tuh. Ya, dulu ketinggalan sholat fardu itu biasa-biasa. Nanti kalau sudah dekat dengan Allah, tertinggal sholat sunnah, merasa gelisah. Ya, merasa gelisah. Masya Allah. Dulu puasa yang dikerjakan tuh nunggu Ramadan. Ya. Bahkan ada orang baru sahur dan hanya buka jam berapa? Nanti kalau sudah terasa kedekatan dengan Allah, itu jangankan yang fardu, yang sunnah itu tertinggal, aduh, gelisahnya luar biasa. Aduh, ya Allah, kok lupa hari ini hari Senin, ya Allah, kok lupa hari ini hari Kamis, gitu. Nah, itulah satu keindahan yang bisa kita dapatkan pada bagian yang pertama ini, atau diinginkan seorang hamba untuk taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah banyak kisahnya. Untuk menyingkat, barangkali kita akan langsung kepada poin yang kedua. Hikmah yang kedua dengan cepat teman-teman sekalian, karena waktunya sangat terbatas. Jika ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit, maka di antara hikmah yang kedua ingin menampakkan kepada kita ada perilaku yang tidak tepat, perilaku yang keliru, yang ingin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih masuk golongan yang ini. Untuk bertaubat, taubat itu kembali kepada jalan yang lurus, yang benar. Ya, tapi perbedaannya, kalau ini nanti lebih dekat kepada nilai maksiat, kan? Yang di situ kemudian dia berubah dirinya sehingga berhijrah untuk mendekat kepada Allah. Kalau di sini nanti kita akan tekankan dan contohkan dalam Al-Quran pada hal-hal yang salah yang berpengaruh kepada sakitnya fisik, ya, sakitnya fisik. Atau nanti dalam skala yang besar ada juga penyakit yang menggerogoti kepada jiwa atau kepada hati. Kita ambil contoh misalnya, apa di antara perilaku keliru itu? Contoh yang pertama, ada yang terkait dengan pola konsumtif manusia. Ya, pola konsumtif manusia. Saya akan ambil satu contoh saja di antara tiga, ya, hal yang menyusun diri manusia, anatomi manusia. Saya tidak katakan anatomi tubuh, tapi anatomi manusia. Kalau di kedokteran, di medis, mungkin yang dibahas cuma fisiknya, ya kan? Tapi dalam Al-Quran, dalam hadis, karena Allah yang menciptakan kita, Allah infokan langsung dalam Al-Quran tentang manusia seutuhnya dari tiga unsur utama. Baik fisiknya, jasmaninya, kemudian akalnya, yang ketiga adalah rohnya. Dari tiga ini, karena waktu kita terbatas, saya batasi kepada aspek fisiknya dulu. Ya, fisiknya saja. Teman-teman sekalian, kenapa di Al-Quran Allah meminta kita untuk menjalani pola hidup sehat? Kita ambil contoh Quran, surah kedua, ayat 168. Saya punya keyakinan, kalau ayat ini kita terapkan, satu ayat ini saja, demi Allah saya katakan, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup manusia itu akan terjaga dengan baik, jauh dari penyakit. Ya, apa yang Allah firmankan? Ayatnya universal. Ya, jadi di Al-Quran itu ada ayat yang dispesifikasikan pada insan beriman untuk menguatkan imannya. Ada ayat-ayat yang dibuka oleh Allah, informasinya secara umum universal, supaya menandakan keesaan Allah, kebesarannya, agar manusia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, dibuka di antara cirinya dengan kalimat nas. Ya ayyuhan nas. Hei semua manusia tanpa kecuali. Baik yang telah beriman ataupun yang belum beriman. Sepanjang dia manusia. Ya ayyuhan nas. Hei semua manusia. Saya mau sedikit tajamkan. Ya, mohon fokus baik-baik di sini. Kita gali dulu diksi Al-Qur'annya. Iya, itu setidaknya disebutkan sebanyak 360 kali dalam Al-Quran. Disebut dengan harfun nida. Huruf panggilan. Dalam ilmu Nahwu, ada 14 huruf panggilan. Ya, ada aya, ada a, ada wa, ada ya, dan seterusnya. Ya, di dalam Al-Quran, itu hanya digunakan satu huruf ini saja. Ya saja, yang lain tidak digunakan. Setelah diteliti, ternyata ditemukan, ya ini mencakup semua fungsi panggilan. Ya, dalam hal jarak dia memanggil yang dekat, yang menengah, ataupun yang jauh. Jadi kalau Anda ingin memanggil seseorang dengan panggilan yang singkat, cepat, mudah, baik yang dekat, menengah, ataupun jauh, Anda panggil dengan satu huruf ya. Ya Ahmad misalnya, ya Hussein, ya Hasan, dan sebagainya. Dekat, menengah, ataupun jauh. Seakan Allah ingin mengatakan, hei seluruh manusia tanpa kecuali, baik Anda yang merasa dekat denganku, beriman kepadaku, atau yang menengah misalnya, atau yang bahkan jauh yang belum beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk menguatkan sebuah hukum, haknya tanbih untuk mengingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua manusia tanpa kecuali, aku ingatkan kalian semua, aku tekankan dalam pengingat ini. An-nas, semua manusia ketika kalian berinteraksi secara sosial. Karena ada setidaknya 5 nama dalam Al-Quran bagi penunjuk manusia. Satu, bashar, menunjuk kepada komponen nafsu dan tampilan manusia yang beda dengan binatang. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Yang kedua ada al-insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran yang menunjuk bagaimana manusia mengatur totalitas aktivitasnya. Yang ketiga ada al-ins, yang menunjukkan kelemah lembutan manusia, keramahan, dan berbeda dengan jin pada umumnya. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kemudian ada Bani Adam, yang menunjuk pada genetika manusia yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Namun di sini Allah tidak menyebutkan ya ayyuhal insan, ya ayyuhal bashar, ya ayyuha misalnya al-ins, ya ayyuha bani Adam. Tidak. Yang Allah katakan, yang Allah firmankan ya ayyuhan nas, menunjuk pada seluruh manusia tanpa kecuali terkait dengan sifat sosialnya dalam berinteraksi. Ya, dalam hal dia berkomunikasi, dalam hal dia berinteraksi dengan orang lain, bermuamalah, termasuk mencari bagian-bagian kehidupan untuk makan, bekerja, dan sebagainya. Maka Allah firmankan, hei seluruh manusia tanpa kecuali yang berinteraksi, ya, yang bekerja, yang beraktivitas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan kau beraktivitas, silahkan kau bekerja, minimal kau niatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, yang paling pokok untuk makan. Ya, namun yang paling menarik kata Allah, halalan. Dapatkan cara makanmu itu, dapatkan materi untuk mencari makanan itu dengan cara yang legal. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan korupsi, kan? Kemudian dari yang legal itu, yang benar itu, thayyibah. Cari makanan-makanan yang baik untuk fisikmu, yang menyehatkan. Ya. Jadi yang disorot oleh Al-Quran, yang diberikan penekanan itu oleh Al-Quran, Masya Allah, ketika Anda mendapatkan materi untuk membeli makanan, uangkah itu atau yang lainkah itu dengan cara yang legal, yang halal, kata Allah yang paling menarik teman-teman sekalian, dari yang halal ini, belikan yang dibutuhkan oleh fisikmu. Ya, yang sekiranya bisa menyehatkan. Jadi prinsip orang Islam itu, kalau dia mau makan, kalau dia mau minum, silahkan dengan nafsunya, mungkin banyak warna yang ditawarkan. Minuman itu bisa jus, bisa air bening, gitu kan? Bisa susu, bisa teh, bisa macam-macam. Tapi apa yang dibutuhkan oleh tubuhmu? Apa yang menyehatkan untuk tubuhmu? Ini luar biasa. Jadi kalau cukup satu ayat ini saja kita praktekkan dalam kehidupan, barangkali cukup dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan diri kita. Ya, kecuali kalaupun ada datang penyakit ditujukan dengan hikmah yang pertama tadi, seperti Nabi Ayub pernah mengalaminya, Nabi Zakaria pernah menjalaninya, ya, bersama istrinya. Namun yang paling menarik teman-teman sekalian, pada konteks yang kedua ini, ada hal-hal tertentu yang terkadang, maaf, manusia dengan sifat konsumtifnya, yang diikuti dengan bisikan-bisikan nafsunya, bergeser dari pola ini. Alih-alih mencari apa yang dibutuhkan, dia senang mengoleksi, mengonsumsi apa yang diinginkan, dan tanpa kontrol di situ. Durian itu mungkin bagus, enak, nyaman, 1, 2, tapi makan durian sebaskom itu persoalan. Sambal itu enak, ya, dicoel mungkin untuk 1, 2 bagian. Tapi kalau Anda makan sambal sampai semangkok, jadi persoalan, ya kan? Nah, kadang-kadang ini pula yang menimbulkan persoalan sehingga menjadikan datangnya penyakit. Ini perilaku yang keliru, perilaku yang tidak sehat.
Bahkan dalam beberapa bagian tertentu, khusus bagi orang beriman, Allah sangat tekankan ada makanan-makanan tertentu, ada hal-hal tertentu, itu bahkan yang bisa merusak, bukan hanya ke fisik, ada yang ke akal, ya. Ada yang ke akalnya bisa rusak. Mungkin fisiknya terlihat biasa, kuat, tapi ketika akalnya rusak, maka fungsi tubuhnya pun tidak akan berguna dengan baik. Karena itu, inilah hikmahnya dalam Al-Quran. Detil dalam hadis-hadis Nabi SAW, ada jenis-jenis makanan tertentu yang langsung diharamkan oleh Al-Quran. Bahkan dibuka di Al-Baqarah pertama dengan kalimat iman, di ayat 172 sampai 173-nya. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik saja yang kami telah tetapkan rezekinya untuk kalian semua. Di ayat 173-nya disebutkan yang haram-haramnya. Di Al-Maidah ayat ketiga dirinci langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal maitatu, ada bangkai, kemudian itu kan, kemudian ada, mohon maaf, dari daging babi misalnya, ada yang seterusnya dan seterusnya ya. Dan di antara yang paling menarik ada yang bentuknya minuman juga. Ya, seperti khamar misalnya, dimulai dengan Al-Baqarah ayat 219 misalnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas, sampai ditutup nanti di Al-Maidah di ayat 90 sampai 91 ya. Langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimatnya menggunakan khamar. Khamar yang sekarang kita saksikan dalam bentuk mirasantika, minuman keras dan narkotika. Ya, dan diksinya dipilih langsung oleh Allah menggunakan khamar. Khamar itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan ma yakhmurul aqla. Sesuatu yang bisa merusak kepada akal, pada pikiran. Ya, bukankah ketika mengonsumsi minuman-minuman keras itu bisa berpengaruh pada pikiran? Mabuk, ya, tidak sadarkan diri, cerita, meracau, mengacau dan sebagainya. Kadang-kadang tindakan yang sangat buruk. Ya, narkotika juga demikian, sangat membahayakan. Jadi cukup Anda belajar satu ayat dalam Al-Quran, mustahil orang beriman itu mengonsumsi narkoba. Mustahil misalnya nyabu, mustahil cari ganja untuk kepentingan mabuk dan sebagainya. Mustahil minum minuman keras yang diharamkan. Kenapa? Karena dia paham semua itu bisa merusak fisiknya. Karena itu, di antara hikmah ketika Allah turunkan penyakit pada orang-orang yang keliru dalam mengonsumsi, supaya dia kembali lagi pada pola hidup sehat. Dia dapatkan hikmahnya. Jadi kalau belum tahu, iman dulu. Ya, iman dulu. Nanti dengan iman itu Allah bimbing hikmah. Hikmah datang. Ya, awas, hati-hati ya. Kadang-kadang pola pikir liberal itu kalau dengan akal belum rasional, dia belum mau menerima. Anda mesti ingat, yang namanya manusia, sepanjang kita manusia, kita punya keterbatasan. Ingat itu. Mata, kita punya mata. Dengan izin Allah, Allah berikan pada kita mata. Mata kita punya batasan. Bisa memandang dengan jarak tertentu. Semakin dia menjauh, semakin kecil tak terlihat. Telinga kita, ya, ada pendengaran dengan izin Allah. Tapi punya batasan. Ada frekuensi tertentu yang bisa didengar, sampai yang tak bisa didengar. Di luar ini tak mampu kita dengar. Pandangan Anda punya batasan, pendengaran Anda punya batasan. Lantas ketika keduanya punya batasan, kenapa akal Anda tak mau terbatas? Karena itu, untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ujian dalam kehidupan yang tak mampu dijangkau akal, sehingga kita kembali membaca itu dengan iman. Ya, iman ini yang digunakan ketika akal belum sampai, iman yang digunakan untuk memohon kepada Allah dengan iman itu supaya diberi petunjuk. Dan dengan petunjuk itulah datang hikmah membimbing kepada kita. Nah, jadi gunakan ketika ada ujian itu, kembali menggapai hikmah. Kenapa ini babi diharamkan? Nggak usah dicari dulu. Ketika datang nasnya, diksinya mengatakan haram misalnya, ikuti dulu dengan iman. Nanti Allah akan bimbing, oh ini hikmahnya, ini loh kenapa tidak boleh dikonsumsi dan sebagainya. Akan datang kemudian kita ketahui, ya, kenapa nggak boleh minum minuman keras, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, ini kemudian hikmah yang akan menjelaskannya. Yang ketiga, secara cepat teman-teman sekalian, waktunya sudah hampir selesai. Ada di antara yang ketiga, ini yang sangat menarik, ya, langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit itu, supaya manusia bisa menemukan sesuatu yang baru, ya, ada sifatnya ilmiah di sini, yang dengan penemuan ilmiah ini akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tujuannya selalu serupa ke sini. Kembali kepada Allah. Ya. Dan biasanya ini sifatnya, penyakitnya sudah tidak biasa. Kadang-kadang dicari belum ketemu lagi, dicari belum ketemu lagi, terus kan. Nah, ini sangat menarik ini. Nah, jadi kalau kita gali dalam narasi Al-Qur'an, apalagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu penyakit itu dibagi dua. Ya, penyakit dibagi dua. Ada yang disebut dengan daun, ini. Daun. Ini penyakit fisik.
Ya, jadi penyakit yang menimpa kepada jasmani kita secara fisikal, ke fisik. Misalnya sakit kepala, sakit perut, sakit tangan, itu da. Ya. Obatnya disebut dawa namanya. Dawaun. Ya, kita pernah mendengar ya, likul lidain dawa. Pada setiap penyakit itu Allah turunkan kemudian obatnya. Ini dawa. Baik. Dan biasanya direferensikan juga ya, kepada dokter, tabib, ya kan? Bahkan ada diriwayatkan pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta disembuhkan dari penyakitnya, dari penyakit yang menimpa kepada fisiknya. Dia memohon, ya Rasulullah, doakan saya supaya sembuh. Kata Nabi, idza bilat tabib, pergi ke dokter. Ya kata orang ini, engkau kan Nabi, gitu kan? Minta kepada Allah, selesai. Allah kabulkan, aku sembuh. Ya, pintar. Tapi Nabi lebih bijak, Nabi lebih pintar dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW sebagai bimbingan. Ya, kata Nabi, kesembuhan itu Allah titipkan, diberikan di tangan para dokter. Apa di antara hikmahnya? Supaya berkembang kualitas kehidupan. Ya, supaya bertambah nilai-nilai ilmiah dalam kehidupan, yang dengan hikmah itu akal yang Allah anugerahkan kepada kita berfungsi dengan sempurna. Ini dawa. Kemudian ada yang kedua, teman-teman sekalian, ada yang disebut marad namanya. Ya, biasanya dalam diksi kekinian itu marad itu disebutkan umum bagi semua jenis penyakit. Tapi menariknya kalau kita kembali ke Al-Qur'an, ini marad itu lebih ditekankan pada penyakit yang menyerang fungsi jiwa. Ya, kepada jiwa, kepada hati kita yang paling dalam, bukan hati dalam bentuk organ fisik ya, tapi hati dalam konteks tempat bernaungnya roh, ya, jiwa spiritual. Qalbu dalam bahasa Al-Quran. Nah, ini kalau qalbu ini tempat segala nilai, petunjuk-petunjuk kebaikan, ya, itu diserang kemudian oleh penyakit. Penyakitnya disebut dengan marad namanya. Misal penyakit riya, ya kan? Nah, apalagi misalnya sombong, ya kan? Nah, dan seterusnya. Riya, sum'ah, sombong, dan lain-lain lah yang menyerang kepada hati manusia. Nah, ini yang paling bahaya. Nah, ini kalau dikena seseorang dengan penyakit ini, nggak bisa ditemukan dalam bentuk dawa, obat fisik. Ya, nggak bisa. Bahkan datang ke rumah sakit pun nggak ada obatnya. Ya, Anda masuk ke rumah sakit, misalnya bertanya, dok, saya ini pusing kepala saya ini, berat sekali. Dokter tanya, gejalanya apa? Ini gejalanya kalau tetangga saya beli mobil baru, saya pusing tuh. Dia punya handphone baru, saya berat kepala saya itu. Nah, itu nggak ada. Paling dokter tuliskan resepnya, ini Quran surat sekian, ayat sekian. Baik, mungkin poli gigi ada di sana, poli mata ada, poli jantung ada. Cuman dua kan yang ada di rumah sakit, ya, poligami dengan poli hati, gitu kan. Jadi itu nyarinya susah, gitu kan, nggak ada di rumah sakit. Nah, ketika Anda kembali ke sini, teman-teman sekalian, penyakit ini menyerang kepada kolbu. Nah, jamak dari kolbun itu kulub namanya. Ya, jamaknya kulubun. Nah, buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 10. Ya, orang-orang munafik itu di hatinya ada penyakit. Orang munafik tuh orang yang sombong, orang yang riya, sedikit ibadahnya, ya kan? Mohon maaf sekali apa yang dia katakan nggak sama dengan isi hatinya. Maka Allah sampaikan fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Nah, untuk memberikan obat bagi penyakit hati ini, ya, maka Allah turunkan satu diksi yang tidak sama dengan yang ini. Disebut dengan syifa namanya. Syifa, ya kan? Syifa. Ah, ini dia. Namanya apa? Syifa. Tapi menariknya teman-teman sekalian, ternyata syifa ini ketika dipaparkan baik dalam Al-Quran, apalagi detail ya di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata manfaatnya bukan hanya mengobati penyakit kepada jiwa, tapi juga bermanfaat bagi penyakit fisik yang secara medis sulit atau bahkan belum ditemukan obatnya. Ini. Ya, ada orang misalnya tiba-tiba kena cancer, ada orang kena misalnya HIV, ada orang kena macam-macam, sulit dia temukan, belum ketemu, belum ada, belum ini, belum itu. Tiba kemudian Allah turunkan petunjuk pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan, dengan contoh-contoh dari Nabi, dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah. Tiba kemudian Nabi menunjuk misalnya pada satu materi tertentu, apakah itu madu, apakah itu habbah sauda, apakah itu qastul hindi, apakah itu yang lainnya dan sebagainya. Ternyata dari situ bisa kita gunakan sebagai pijakan untuk riset secara ilmiah, untuk dikembangkan, menunjuk pada obat-obat tertentu yang bisa diuji secara klinis, sehingga dengan itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai medis untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini dalam Al-Quran narasinya disebut dengan syifa namanya. Jadi kalau saya sampaikan secara umum, syifa itu dibagi kepada dua bagian. Bisa untuk menyobati penyakit hati
dalam hal yang telah kita paparkan ini, atau yang kedua, penyakit fisik yang belum ditemukan obatnya secara medis sehingga membutuhkan isyarat-isyarat nabawi atau wahyu-wahyu rabbani untuk membimbing menemukan ya solusi dari penyakit yang diujikan sehingga secara ilmiah itu semua bisa diuji. Nah, pertanyaan kita, temanya kan, bagaimana kita bisa mendapati syifa dalam Al-Quran, seperti apa menggalinya dalam hadis, dan bagaimana mempraktekannya. Itu yang coba kita akan turunkan. Jadi ini baru mukaddimah. Sekarang saya punya waktu 15 menit untuk menguraikan ini di sisa waktu kita. Mari kita turunkan. Bismillah. Ya, mudah-mudahan kita bersabar ya. Saya tidak menginginkan kita membahas sesuatu, tapi kita nggak paham akarnya. Jadi saya terbiasa ingin kita paham. Ya, menghafal itu bagus, tapi memahami itu lebih utama. Apalagi bisa hafal dan paham, itu lebih baik. Ya. Jadi kalau akarnya sudah mengerti, nanti kita akan turunkan dan insya Allah akan jadi solusi pada ujian-ujian yang kita hadapi, dan mungkin ada kaitan erat dengan COVID-19 atau COVID-19 yang tengah kita hadapi saat ini. Baik, yuk kita turunkan dulu di Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan firman dengan skema syifa, kemudian lihat detailnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak keliru memahami apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya. Baik. Pertama kita turunkan di satu Quran surah ke-10 Yunus di ayat ke-57. Kemudian setelah itu kita turunkan Quran surah ke-17 di ayat ke-82. Cara menggunakan ini kita turunkan dulu adabnya. Adab saya tuliskan di sini. Adab mendapatkan syifa di Quran surah ke-26 ya, Asy-Syu'ara di ayat ke-80. Kemudian contoh yang dilakukan oleh Nabi Ayub tadi, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Kemudian contohnya Nabi Zakaria pernah mengerjakan juga amalan di Quran surah 19 Maryam. Misalnya dari ayat ke-2 sampai ayat ke-15 sampai dikabulkan. Dan kemudian amalannya diantaranya ada juga di Quran surah ke-3, direkam di ayat ke-38 sampai 39. Saya batasi sampai sini. Ya. Dan terkait dengan kondisi kita kekinian, saya turunkan spesifik dari hadis dulu. Misalnya kita ambil kitab Sahih Al-Bukhari, nanti saya tunjukkan. Kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Kita ambil di kitab urutan ke-76. Ya, kitab urutan ke-76. Ini satu kitab penuh, teman-teman sekalian, berisi setidaknya 56 hadis yang nanti kita turunkan beberapa bagian yang penting kita rasakan. Baik, kita mulai dari sini. Quran surah ke-10 Yunus di ayat ke-57. Ya, Allah pertama membuka secara universal. Artinya kalau universal, memberi kesempatan pada setiap hamba termasuk yang belum beriman, supaya mengetahui dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum beriman, tahu, jadi dengan tahu itu dia meneliti dan berusaha mencari hidayah dan kembali kepada Allah untuk beriman. Yang beriman semakin kuat imannya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firmankan, ya ayyuhan nas. Ya, tadi telah saya sampaikan diksi ini, kalimat ini. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia tanpa kecuali. Aku tekankan, aku ingatkan pada kalian semua, baik yang merasa dekat, menengah, ataupun jauh dariku saat ini. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Ya, telah datang kepada kalian nasihat-nasihat yang baik dari Rabbu. Ya, petunjuk-petunjuk kebaikan, pedoman-pedoman hidup yang terbaik. Wa syifa'ul lima fis sudur. Wa syifa'ul lima fis sudur. Dan syifa. Ini dia. Ayat-ayat syifa ya, ayat-ayat syifa dalam Al-Quran. Secara umumnya demikian. Wa syifa'ul lima fis sudur. Dan aku turunkan kata Allah ya di antara ayat-ayat pedoman-pedoman hidup itu, ya kan? Petunjuk-petunjuk kehidupan itu, nasihat-nasihat yang baik itu, ada yang fungsinya menjadi syifa, obat lima fis sudur, yang bagi ya satu bagian sumber kehidupan yang ada dalam jiwa kalian, ya di dada kalian. Itu di balik sudur itu qalbun. Ya, makanya setan itu menggoda kolbu yang ada dalam sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, kata Allah, ada obat bagi keadaan hati kalian, jiwa kalian, saat sedang gelisah, saat sedang gak enak, sedang futur, sedang jauh, ya, sedang menghadapi persoalan, waduh pusing, kadang-kadang gelap dan sebagainya. Apa yang harus kita kerjakan? Kata Allah, dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk syifa, ya, syifa yang bisa mengentaskan persoalan jiwamu, yang menghilangkan segala kegelisahan, penyakit-penyakit jiwa yang kadang berpotensi berpengaruh pada keadaan fisik, bahkan pikiran. Ya, gak enak hati itu kan gak enak makan.
Gak enak hati itu gak enak pikiran kan? Mikir gak enak, tidur gak enak, makan gak enak, dan sebagainya. Itu sakit hati lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit fisik. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, Quran surah 17 ayat ke-82. Nah, ini lebih spesifik. Perhatikan kalimatnya. Sedangkan di sini saya selesaikan dulu. Di ujungnya ditegaskan lagi, di mana kalian menemukan itu wahuda warahmatul lil mu'minin. Ya, dan di sana ada petunjuk kehidupan hudan. Ini pasti mengarah kepada Al-Quran, karena Al-Quran ketika diturunkan menggunakan fungsi hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ya, hudal linnas. Baik, indah. Dan di sini ya ayuhan nas. Kata Allah, lihat kalimatnya, di bulan Ramadan yang mulia itu, yang diwajibkan puasa untuk kalian itu, diturunkan pada saat itu Al-Quran yang mulia. Apa tujuannya? Hudan linnas, sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia, pedoman hidup. Di antara pedoman itu, ada pedoman untuk menenangkan jiwa, mendamaikan hati, mengobati segala penyakit yang menyerangnya. Warahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang yakin. Artinya apa? Ada tujuan dari Allah untuk semua manusia. Hei, ayo. Ya, mungkin dengan mengambil syifa ini, ya, dengan membaca Al-Quran, mendekat kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, nggak salah. Anda belum beriman, nggak salah, silahkan. Boleh buka Al-Quran, ya, pelajari, ya, pahami dengan baik, dan tidak dipaksa. Mau beriman, Alhamdulillah, ya, tidak beriman, itu pilihan Anda dengan segala konsekuensinya. Hanya di Islam ajaran yang sangat indah, toleransi yang sangat tinggi. La ikraha fid din, nggak boleh paksa orang memeluk Islam. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kami menghormati apa yang Anda yakini. Anda pun menghormati apa yang kami yakini. Anda mau belajar, silahkan. Ya, dan tidak harus mencampur adukan keduanya. Ya kan? Satu ikut ini, besok ikut itu. Tidak. Kita hormati orang lain. Jangan ganggu orang lain. Tapi kalau mereka tanya, kita terangkan. Tadakwahi dengan cara yang baik. Ya kan? Dan kata Allah di Al-Quran banyak sekali yang bisa bermanfaat, termasuk dalam konteks kehidupan secara luas, universal. Ya, ini yang paling menarik. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya mengenalkan, mengembalikan kembali fitrah supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks hal yang umum sifatnya, yang menyerang fisik kemudian sulit untuk diobati, diantaranya dari Quran surat 17 ayat 82 secara umum, wa nunazzilu minal qur'ani ya ma huwa syifaa. Quran surah 17 Al-Isra ayat 82. Paling kiri di mushaf standar di pertengahan. Wa nunazzilu minal qur'ani, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang ma huwa syifaa'un. Ya, mengandung syifa, kesembuhan. Ya, obat. Sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak yang paling tinggi. Wa rahmatul lil mu'minin, dan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, mau kembali. Ini kuncinya yakin. Jadi kalau Anda mau dapatkan syifa, mesti punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana kalau redaksi syifa yang di sini ini bisa mengobati secara fisik? Nanti ditafsirkan kemudian lewat contoh-contoh berikut ini. Sini. Ya. Seperti contohnya Nabi Ayub alaihissalam divonis secara medis. Dokter sudah give up. Ya, mereka katakan ini nggak bisa nih. Ya, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ini nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak bisa sembuh, nggak pernah dirasakan orang sebelumnya. Dan tidak akan dilalui oleh orang setelahnya. Nabi Ayub alaihissalam sakit secara fisik. Lalu bagaimana mendapatkan obatnya? Ketika beliau memohon syifa kepada Allah. Ya, meminta seperti tadi yang saya terangkan. Ya, lalu didapatkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didapatkan oleh Nabi Ayub kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sembuh beliau pada saat itu. Ya. Di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84 yang tadi pernah saya sampaikan. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, bukankah istrinya divonis secara fisik kan? Fisikal? Ya, maaf sekali, maaf secara medis, secara klinis tidak mungkin punya keturunan karena divonis sudah monofus, dan maaf sekali mandul. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Nabi Zakaria mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah, meningkatkan ketaatannya. Beliau tingkatkan salatnya. Ingat, semua nabi rasul dulu sudah salat. Dan kita yang paling sempurna yang diberikan kepada petunjuknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam salat. Quran surah ke-20 ayat 14. Nabi Isa salat, ya, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai dengan 33, ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Ismail, ya, kakek moyang Nabi Muhammad SAW, putra Nabi Ibrahim, salat, bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah 19 di ayat ke-55, wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Nabi Zakaria salat memohon kepada Allah untuk diberikan solusi. Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Maka di mihrab itulah Nabi Zakaria salat. Ya, salat bermohon. Dari mana taunya salat? Ayat 39-nya nanti. Dalam salatnya saat berdiri bermohon kepada Allah, ya Allah, semua memvonis aku tak akan mungkin punya keturunan. Maka aku mohon darimu saja anugerahkan keturunan kepada kami, ya Allah.
kepada aku dan istriku, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku memohon? Nah, tahu apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka turunlah seketika malaikat, ya, memberi pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa doanya dijawab dan beliau masih berdiri dalam salatnya, belum selesai salatnya. Belum selesai salatnya. Bahkan diabadikan di Quran surah 19 dari ayat 2 sampai 15 itu, ya, petunjuk-petunjuk bagaimana beliau tak pernah putus asa meningkatkan ketakwaannya untuk mendapatkan syifa. Ya, Kaf ha ya ain sad dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, beliau bermohon kepada Allah dengan lembut, terus, bahkan di antara kalimatnya, Rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, rambutku telah memutih, fisikku telah letih, namun dari sejak dulu aku berumah tangga sampai sekarang fisik telah letih, rambut memutih, tak pernah aku putus asa untuk bermohon kepadamu. Bayangkan, untuk mendapatkan syifa, meningkatkan ketakwaannya, kesolehannya, luar biasanya kemudian Allah kabulkan dan diberikan kabar gembira akan punya keturunan. Ya, lalu bagaimana adabnya untuk mendapatkan syifa itu? Kalau yang terkait dengan aspek ritual, ya, maka yang pertama secara psikologis Allah meminta dan menuntut keyakinan dulu, keimanan. Karena ini didapatkan dengan iman, syifa didapatkan dengan iman, keyakinan kepada Allah. Ketika kita mulai yakin, mulai mendekat kepada Allah, maka di situ jalan pembukanya. Karena itu di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara di ayat ke-80 diajarkan oleh Allah melalui lisan Nabi Ibrahim yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Allah berfirman Quran surah ke-26 ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Syifa. Ya, syafa yashfi, fahuwa yashfin. Baik, kata Allah, yang pertama, kamu mesti yakin dengan Allah. Kalau sakit, seberat apapun, harus punya keyakinan pada jiwamu, Allah pasti sembuhkan. Ini secara psikologi sangat luar biasa, karena menenangkan pada jiwa. Jadi kalau sakit, seberat apapun, harus punya keyakinan pada Allah. Allah pasti sembuhkan. Nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya, pasti disembuhkan. Pasti ada hikmahnya. Ya Allah, berikan aku kekuatan dengan penyakit ini untuk menyempurnakan ibadahku kepadamu, ya Allah. Jadikan aku lebih taat dari sebelumnya. Jadikan aku lebih dekat kepadamu, ya Allah. Itu yang dituntut dulu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan syifa, yang dibangun pertama adalah keimanan, pancarkan dulu. Karena syarat mendapatkan syifa, itu akan menguat dan berporos pada aspek keimanan. Iman. Ya. Jadi kalau Andanya ragu, Andanya nggak mau kembali kepada Allah, ya susah. Ya, kalau waktunya mungkin panjang, saya bisa kisahkan bagaimana beberapa hamba-hamba Allah itu mendapatkan satu syifa yang sangat luar biasa, dan ini dahsyat. Ada yang mau dioperasi nggak jadi, gitu kan? Karena nggak ada penyakit ditemukan. Bahkan di zaman Nabi, kalau Anda baca misalnya di tafsir-tafsir, ini di meja saya ada tafsir Ibnu Katsir misalnya. Anda lihat jilid pertama, ini yang cetakan tahun 2004 di halaman 22. Ya, di paling kanan di pertengahan, di paragraf yang kedua, Anda temukan kisah. Ya, bagaimana seorang kepala suku di Arab pada saat itu disengat oleh kalajengking, racunnya sudah menyebar, secara medis sulit untuk diobati karena sudah menyebar keseluruhan, sampai dia mengutus kemudian seorang pembantunya untuk menemui kalangan sahabat. Tiba kemudian datang seorang sahabat, dia berdiri, diikuti pembantunya dengan izin Allah, dia bermohon kepada Allah dengan segenap imannya, segenap keyakinannya. Dia bacakan surah Al-Fatihah, meminta kepada Allah dengan surah Al-Fatihah. Maka tiba kemudian disembuhkan oleh Allah kepala suku itu dan diberikan hadiah 30 ekor kambing. Diberikan kemudian minuman susunya. Lantas mereka berdiskusi, gimana bisa seperti ini? Dari mana taunya kamu? Ya, jangan banyak komentar dulu. Kita datang kepada Nabi, kita minta pendapat. Begitu datang, ya, falamma qadimna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tersenyum dan mengatakan, tahu dari mana kamu kalau surat itu dengan izin Allah bisa menyembuhkan? Ya, maka disinilah asalnya surah Al-Fatihah diantaranya disebut dengan Asy-Syafiyah, ya, yang bisa mendatangkan syifa. Asy-Syafiyah dari kata syifa, kan? Syafa yashfi syifaan, syafian wa syafiyah. Ini teman-teman sekalian, ini aspek ritualnya. Jadi kalau nanti diuji dengan penyakit apapun itu, termasuk sekarang COVID-19 misalnya belum ditemukan, ya, salah satu ikhtiarnya, ya, belum ditemukan vaksinnya, ya, solusinya secara medis, ya, maka salah satu ikhtiarnya adalah ambil aspek ritual untuk mencari syifa. Ya, jadi tingkatkan imunitas iman kita, sehingga dengan imunitas iman itu fisik kita pun akan menjadi lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi. Karena yang paling penting dalam tubuh kita itu adalah roh, kekuatan spiritual. Itu butuh nutrisi.
Seperti fisik butuh makanan, minuman, kalau nggak makan, minum lemas. Ya, akal butuh makanan, minuman, yaitu melalui pengetahuan. Kalau nggak belajar, nggak baca, itu bisa mati sel-sel yang ada di otak kita. Pun demikian teman-teman sekalian, roh kita butuh nutrisi, dan tiada lain adalah ibadah. Ketika Anda tingkatkan, maka roh akan memberikan pengaruh kepada tubuh, kekuatan, kebaikan. Ini yang memberikan dorongan fisik lebih kuat, lebih tangguh, kekuatan spiritual. Ya, jadi bukan menjauh. Kalaupun kemudian masjidnya ada yang ditutup karena kondisi tertentu, kita hormati putusan itu, tapi tingkatkan ibadah dalam rumah kita. Salat berjamaah, Quran dihidupkan, ngaji dan sebagainya, itu bagian pertama, pendekatan spiritual. Lantas bagaimana sekarang pendekatan ilmiahnya? Ya, saya punya berapa menit lagi ya? Masih ada 1 menit. Ya, mohon izin ya panitia, boleh boleh misalnya 5 menit? Aduh Ustaz. Boleh ya? Nah, Anda kan tinggal tafadhol aja. Saya yang nerangkan, baik. Bismillah. Oke, kita ambil sisi yang keduanya ya, secara ilmiahnya. Ini sebagai penutup teman-teman sekalian. Di sini saya akhiri ya. Nah, ini dari segi ritualnya kita sudah dapatkan. Sekarang bagaimana dari sisi ilmiahnya? Nah, ini yang paling menarik ini, dan ini aspek yang paling mungkin bisa dikaji secara rasional ya, yang lebih mudah dibandingkan dengan aspek ritual. Ya, ini yang bisa juga memberikan dampak kalau kita benar-benar mengkajinya, ya, bertambahnya kedekatan dan keyakinan kita pada ajaran-ajaran dan petunjuk Islam. Baik, saya langsung saja. Secara ilmiah, terkadang Allah memberikan informasi kepada Rasulullah SAW akan materi-materi tertentu dalam kehidupan. Ya, bisa sifatnya makanan misalnya, yang berasal dari tumbuhan, atau manfaat hewan tertentu dan sebagainya, yang ini mengandung syifa. Ya. Yang dengan penjelasan keterangan ini tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk meningkatkan kualitas manusia secara ilmiah, dan dengan peningkatan ini terbangun keyakinan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembuh yang paling utama. Maka saya beri contoh misalnya langsung dari keterangan-keterangan ini, penjelasan Nabi SAW, yang menariknya penjelasan Rasulullah ini bahkan dikodifikasikan, dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari, ya, atau nama lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi. Ya, ini mohon izin, saya tidak bermaksud untuk menyampaikan saya tahu misalnya judul lengkap, bukan. Saya ingin tunjukkan sebuah pesan bahwa para ulama itu ketika menulis kitab ini ingin memberikan kesan, petunjuk umum dari namanya. Jadi Anda harus bisa bedakan banyak kitab hadis. Kenapa yang ini disebut sunan? Kenapa ini mu'jam? Kenapa ini jami'? Gitu kan? Nah, itu ada maknanya. Kenapa musnad? Nah, jami', kalau ada kitab jami', itu artinya kitab yang pembahasannya luas, komprehensif. Ya, jadi nggak spesifik di satu hal tertentu. Kalau spesifik nanti namanya lain. Misal spesifik susunan hadisnya spesifik misalnya mengarah kepada fikih. Itu disebut sunan namanya. Makanya kitab-kitab sunan itu dibuka dengan bab-bab fikih. Bab tentang taharah misalnya, bab tentang air, bab tentang sholat ya, sebelumnya wudu dan sebagainya. Tapi kalau jami' itu luas pembahasannya. Nanti dari yang luas itu dibikin topik-topik tertentu sesuai kebutuhan hidup kita. Karena itu Imam Al-Bukhari termasuk yang paling awal menghimpun satu hadis-hadis Nabi, menghimpun hadis-hadis Nabi SAW, diberi nama dengan Jami'. Jadi beliau katakan, kitab saya ini pembahasannya luas, kan? Kemudian saya pastikan dengan izin Allah saya ikhtiarkan sahih, musnad tersambung pada Rasulullah SAW. Yang paling menarik adalah kitab ini berbicara tentang hal-hal, aktivitas-aktivitas yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, baik sunnah-sunnahnya ataupun kesehariannya selama 24 jam. Nah, keterangan ini yang beliau hafalkan, beliau himpun dibagi ke dalam 97 pembahasan. Disebut 97 kitab. Jadi dalam kitab itu ada kitab lagi 97. Disusun selama 16 tahun, ya. Kemudian disusun mula-mula di Masjid Al-Haram, disempurnakan nanti di Masjid An-Nabawi dan dijadikan sebagai hujjah ketika berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Rasulullah SAW. Dari 97 pembahasan ini ada kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Di kitab ke-76 ada namanya pembahasan Kitabut Tibbi. Ya, Kitabut Tibbi ini ada contohnya, ini Sahih Al-Bukhari ini. Ya, ini yang versi singkatnya tanpa syarah. Ya, ini yang dengan syarah. Ya, ini karena kita ada ngaji Quran dengan sunnah, ini ada ini yang tanpa syarah, ini hadisnya aja semua. Hadis ya, komplit. Jadi ini cuma 1 jilid. Nah, yang ini kita punya teman-teman sekalian sampai 4 jilid. Ini ya, ini ada syarahnya, ada penjelasannya. Nanti ada lagi yang kurang lebih ada 18 jilid yang Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari.
Nanti secara singkat Anda cari yang pembahasan ke-76. Namanya Kitabut Tibbi. Ya, pembahasan tentang at-tib, kesehatan, medis, herbal. Tib itu mencakup ke semuanya. Ya, orangnya disebut tabib. Tabib itu bukan tukang obat. Tabib itu kata tabib. Tabib itu dokter. Ya, yang dia menganalisis dulu, uji klinis dulu, mengecek dulu, ya. Ada hipotesa, ada uji, ada cek dan sebagainya. Nah, sifat yang disebut tibbun nabawi itu ya bisa diartikan pengobatan nabawi, gitu kan? Prophetic healing, bisa diartikan kesehatan dalam konteks kenabian, ya. Nanti arahnya bisa ke herbal, bisa ke obat dan sebagainya. Yang paling pertama disebutkan, perhatikan kalimatnya, saya bacakan hadisnya. Bab ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaa. Pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu penyakit apapun. Perhatikan, da. Tadi pernah saya jelaskan kan? Da lawannya dawa kan? Tapi di sini yang Allah berikan syifa lewat lisan Nabi. Ma anzalallahu da'an. Allah tidak akan pernah mengujikan penyakit apapun yang menyerang fisik kita. Ya kan? Illa anzalallahu shifaa. Kecuali Allah turunkan kemudian obat berupa syifa. Yang menarik, kenapa diksi Nabi menggunakan kata syifa bukan dawa, seakan-akan ingin memberikan kesan dengan turunnya obat dari Allah ini, dengan turunnya petunjuk dari Allah ini, jangankan fisiknya, hatinya pun bisa tentram lagi. Karena ada penyakit-penyakit tertentu sebetulnya menyerang fisik, tapi yang gelisah jiwa itu yang fatal. Seperti COVID ini. Ya, banyak orang kan semakin parah, semakin sulit, kadang-kadang bukan karena fisiknya, tapi karena pikirannya. Ketakutan yang paling dalam, kekhawatiran, kegelisahan, sehingga membentuk pola hidup yang tidak sehat. Nggak pernah keluar, di dalam aja nggak pernah olahraga. Itu yang memperparah. Alih-alih kena COVID yang harusnya kemudian sembuh, imunnya naik lagi dalam beberapa hari, tiba kemudian karena keadaan jiwanya tertutup seperti itu yang bermasalah. Karena itu kata Nabi, dalam konteks yang lebih luas, ada obat diturunkan, bukan sekedar menyembuhkan fisiknya, tapi juga bisa menenangkan keadaan jiwanya. Saya bacakan hadis yang pertama terkait dengan kalimat ini. Kata Imam Al-Bukhari, karena hadis harus bersambung kepada Nabi, disebut dengan sanad namanya. Imam Al-Bukhari itu nggak ketemu Nabi karena masanya jauh. Dari mana mendapatkan hadis? Oleh karena itu beliau sampaikan runtutan, transmisi sanadnya, infonya sampai kepada Nabi. Kata beliau, haddatsana Muhammad ibnul Muthanna. Ya, haddatsana Muhammad ibnul Muthanna, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, haddatsana Umar ibn Sa'id, ya, Ibnu Abi Husainin, qala. Ya, dari mana beliau dapatkan? Haddatsani Atha ibnu Abi Rabah, haddatsani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Imam Al-Bukhari menerima dari Muhammad ibn Muthanna, Muhammad ibn Muthanna menerima dari Abu Ahmad Az-Zubairi, Abu Ahmad Az-Zubairi menerima dari Umar bin Sa'id ibnu Abi Al-Husainin, beliau menerima dari Atha bin Abi Rabah, beliau menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali menurunkan syifa berupa obatnya. Di bab ini akan diterangkan macam-macam bentuk fisiknya. Ada yang disebutkan misalnya madu, ada yang disebutkan di situ terkait dengan habba sauda, ada yang disebutkan juga terkait dengan kastul hindi, ada cara pengobatan dengan hijamah bekam, ada dengan kay menggunakan besi yang dipanaskan dengan beberapa tertentu, dan ada juga beberapa aspek-aspek yang lainnya. Mohon maaf kalau melebihi durasi waktu yang telah ditetapkan, tapi kesimpulannya untuk mendapatkan syifa, bangun kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ibadah. Kemudian jangan berhenti untuk mengembangkan anugerah Allah yang diberikan lewat anugerah akal fikiran. Ya, harus selalu kita umat Islam tuh banyak ayat riset di Al-Quran. Riset. Ya, pertajam riset kita, tingkatkan semangat kita. Lihat, baik risetnya, aspek kesehatannya, riset ekonominya, peluang apa yang bisa didapatkan saat ini. Ditransformasikan, jangan kaku di satu bidang untuk berusaha. Ya, misalnya Anda usaha di bidang A, sekarang musimnya B, ya coba dialihkan dulu misalnya pada sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menstabilkan kembali cash flow dan sebagainya. Ya, ataupun riset-riset yang lain yang bisa mengembangkan kita lebih berkualitas dalam berkehidupan. Saya kira itu yang saya sampaikan teman-teman, dan jika di kumpulan IMSA ataupun teman-teman di MISG nanti ada yang ingin bersinergi, khususnya saya berharap ada peneliti-peneliti ya baik di Amerika, di Kanada dan sebagainya, kita bisa duduk sama-sama dan kita bisa berkontribusi pada dunia. Nah, ini kami sedang kembangkan kepada aspek yang lebih luas. Saya belum buka dulu sekarang, tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa yang saya yakin kalau itu dikembangkan akan jadi satu hal yang mungkin bisa mengejutkan pada level dunia. Ya, karena kemarin kita uji pada satu penyakit, divonis secara medis itu meninggal, resiko kematian, resiko kematian bulan 10. Kita ujikan, saya kasih kemudian 1 bulan,
ada 28 kapsul. Alhamdulillah setelah itu ternyata bisa sembuh sampai dengan sekarang dan nyaris hilang penyakitnya dan gejala-gejalanya pun bisa hilang. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih.